Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan hadis-hadis seputar keutamaan pelaksanaan ibadah puasa. Dan kita akan masuk kepada hadis yang selanjutnya, di antara yang menunjukkan keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah puasa. Penulis dalam kitab Fadailul A'mal fi Sahihain menyebutkan hadis yang berikutnya, an Huzaifah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Huzaifah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi, bahwasanya seseorang itu akan terfitnah oleh keluarganya. Seorang suami, seorang laki-laki, dia akan terfitnah oleh keluarganya. Sebagian ulama mengatakan maksud dari fi ahlihi adalah istrinya. Seorang laki-laki, seorang suami, dia akan terfitnah oleh istrinya. Wa malihi, dan dia juga akan terfitnah oleh hartanya. Wa nafsihi, dia juga terfitnah dengan dirinya sendiri dari syahwat-syahwat. Wa waladihi, dia juga akan terfitnah oleh anak-anaknya. Wa jarihi, dan juga tetangga-tetangganya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yang menghapuskan semua hal tersebut, yaitu ketika dia terfitnah oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh hartanya, oleh syahwatnya, maka yang menghapuskan semua kesalahan tersebut adalah as-siyam, ibadah puasa, was-salatu, melaksanakan ibadah salat, was-sadaqah, berinfak, bersedekah, wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar. Amalan-amalan ini semua akan menghapuskan kesalahan-kesalahan.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh banyak ulama tentang hadis ini, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari dan yang lainnya, bahwasanya hadis ini adalah hadis pertama yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah puasa. Bahwasanya salah satu di antara keutamaan ibadah puasa itu menghapuskan dosa. Kemarin kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, satu solat 5 waktu kepada solat 5 waktu yang berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, ini adalah mukaffirat. Dia adalah merupakan penghapus dosa. Ya. Karena itu dalam hadis ini sangat terang bahwasanya segala macam kesalahan-kesalahan, dari kesalahan-kesalahan tertentu walaupun tidak semuanya, itu akan dihapuskan dengan sebab melaksanakan ibadah puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan fitnatur rajuli fi ahlihi. Seorang laki-laki itu akan terfitnah, seorang suami itu terfitnah oleh istrinya atau oleh keluarganya. Apa yang dimaksudkan dengan terfitnah di situ? Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan terfitnah di situ adalah di mana seseorang gara-gara istri, gara-gara keluarga, gara-gara anak, gara-gara tetangga, maka dia akan bisa menyimpang, dia akan bisa berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara istrinya atau gara-gara keluarganya. Dan banyak mungkin bahkan seseorang menabrak sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu gara-gara keluarganya. Ya. Seperti anak, istri, termasuk juga tetangga. Sebagian juga ulama menegaskan yang dimaksudkan di situ bahwasanya dengan sebab istri, dengan sebab anak, dengan sebab harta, kadang-kadang seseorang ini lalai atau secara tidak sadar dia melakukan kesalahan. Kadang-kadang disebabkan karena keluarga dan istri marah, emosi yang tidak terkendali. Kadang-kadang juga karena anak lalu keluar cacian makian, bahkan memukul yang tidak benar, cara yang tidak tepat, atau bahkan juga karena disebabkan tetangga yang tidak baik, lalu timbullah fitnah dan ujian ketika kita hidup bertetangga. Kemudian didapatkan satu tetangga dengan tetangga yang lain saling hasad, saling iri, dengki, saling bahkan sebagian menzolimi tetangganya. Ini kan fitnah semuanya, ujian. Bagaimana kita menghadapi keluarga kita, menghadapi istri, menghadapi anak, termasuk juga menghadapi diri kita sendiri yang berkaitan dengan syahwat dan hawa nafsu. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah kesalahan, kekhilafan. Maka kekhilafan tersebut kata Nabi bisa dihapuskan, bisa dihilangkan dengan apa? Dengan pelaksanaan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kejelekan dan keburukan ataupun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa terhapus dengan amal soleh. Ada dosa yang tidak cukup hanya dengan amal soleh untuk dihapuskan ataupun untuk dihilangkan dosa-dosa tersebut, tapi dia harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, betul-betul bertaubat. Seperti dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar itu tidak terhapus dengan amal soleh, tapi dia harus juga disertai dengan taubat.
dia menyesal dari perbuatan dosa tersebut, dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya, dan dia punya tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, benar-benar dia berusaha untuk meninggalkannya, dan dia beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa besar itu dihapuskan dengan taubat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah." Orang yang bertaubat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak punya dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama', summa danintum fataballahu alaikum." Kalaupun kalian berbuat dosa dan dosa kalian memenuhi langit dan bumi, lalu kalian bertaubat dengan taubat yang benar, maka Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Tapi dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang kecil itu bisa dihapuskan dengan amal soleh. Mungkin dia memandang sesuatu yang tidak halal untuknya, melihat aurat yang tidak halal untuknya, maka nanti akan bisa terhapuskan dengan amal soleh yang dia lakukan. Bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, dengan wudu, dengan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, atau amal soleh yang lainnya. Ya, jadi perbedaannya di situ antara dosa besar dengan dosa kecil untuk menghapuskannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat. Kata beliau, man asbaha minkumul yawma shaiman. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pada hari ini melaksanakan ibadah puasa? Qala Abu Bakar. Maka berkatalah sahabat Abu Bakar. Beliau mengatakan, ana, saya yang melaksanakan puasa pada hari ini. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakrin, berkata sahabat Abu Bakar, ana, saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakrin, berkata sahabat Abu Bakar, ana, saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Ya, menjenguk orang sakit. Qala Abu Bakrin, ana. Berkata sahabat Abu Bakar, saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah bersabda, mastama'na fi amrin illa dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah seseorang itu mengumpulkan amal-amal tersebut yang telah disebutkan, yang ditanyakan lalu dijawab oleh sahabat Abu Bakar, kecuali dia akan masuk ke dalam syurga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa di antara mereka yang hari ini berpuasa? Siapa di antara mereka yang hari ini mengantarkan jenazah? Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang-orang miskin? Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Semua pertanyaan itu dijawab oleh sahabat Abu Bakar. Mungkin sebagian sahabat melakukan, tapi tidak
selengkap apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang siapa yang beramal. Sehingga dibolehkan bagi seseorang, baik itu seorang guru kepada murid atau orang tua kepada anak, ya, atau dai kepada mad'unya, untuk bertanya, siapa di antara kalian yang melakukan amal ini dan amal itu? Apa hukumnya? Boleh, tidak masalah. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan menjawab pertanyaan dari amalan tersebut, bahwasanya dia yang sedang beramal tidak juga menunjukkan dia pasti riya. Ya, menyebutkan amalan dari apa yang telah dia amalkan, maka tidak serta-merta itu pasti sebuah perbuatan riya dan ada riya dalam hatinya. Karena para sahabat ditanya oleh Nabi, dan ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, dijawab oleh sahabat Abu Bakar. Ya, dan itu menunjukkan bagaimana amalan-amalan ini boleh disebutkan, apalagi kalau seandainya memang itu diperlukan dan memang hajat. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dalam hadis ini sahabat Abu Hurairah menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang beberapa amalan, semua dijawab oleh sahabat Abu Bakar, bahwasanya dia yang telah melakukan dan berbuat amalan-amalan tersebut. Ya, dan beliau kumpulkan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tidaklah terkumpul dari amalan-amalan ini kecuali dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan sahabat Abu Bakar ini memiliki keutamaan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, yang pada intinya semua sahabat itu memiliki keutamaan. Tapi sekian banyak sahabat, tentu yang punya keutamaan yang sangat mulia dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, apa di antara keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Ya ini, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat giat dalam melaksanakan ibadah, orang yang senantiasa terjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang selalu menjaga keimanan, ketakwaan, ya, keistiqomahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan beliau. Dan beliau juga adalah manusia kedua terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh semua sahabat. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang terbaik adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersaksi. Apa kata beliau? Aku menyaksikan, aku memandang bahwasanya manusia yang terbaik setelah Rasul adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman. Ya, dan itu adalah persaksian dan pandanganku terhadap keutamaan yang mereka miliki. Bahkan bagaimana salah satu di antara anak dari sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah bertanya kepada bapaknya, yaitu sahabat Ali. Kemudian mengatakan, wahai bapakku, siapakah menurutmu di antara sahabat yang paling mulia? Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Umar. Kemudian siapa lagi? Utsman. Lalu anaknya mengatakan, wahai bapakku, aku mengira setelah sahabat Utsman yang mulia adalah engkau. Lalu sahabat Ali mengatakan dengan ketawaduan dia, kerendahan hati beliau, beliau mengatakan, aku hanyalah manusia biasa saja. Ya, dan beliau adalah sahabat yang mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana keutamaan yang sangat banyak dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan kita melihat
bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercita-cita kalau seandainya beliau diberikan tawaran untuk menjadikan kekasih di antara kekasih-kekasih yang beliau cintai, maka beliau berangan-angan sahabat Abu Bakar menjadi kekasihnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh Aisyah. Kata Aisyah kepada Nabi, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Engkau." Kata Aisyah, "Maksudku dari kalangan laki-laki. Ya, yang aku cintai dari kalangan laki-laki adalah bapakmu." Ya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada jamaah yang rahmati Allah, banyak keutamaan, dalil yang menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang selanjutnya para jamaah, hadis ini juga menunjukkan bagaimana ibadah puasa adalah merupakan salah satu di antara ibadah yang membuat seseorang itu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya benar-benar dia iringi dengan kewajiban yang lain. Dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan ibadah salat, dia bersedekah, dia berinfak, ibadah-ibadah sosial juga dia laksanakan, mengantarkan jenazah, menjenguk orang-orang sakit. Ini kemuliaan. Ya, dan di antara bentuk akhlak yang mulia yang kita perlu dan sangat harus untuk berusaha mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi tidak hanya sekedar puasa yang kita laksanakan, ataupun mungkin kita berinfak, bersedekah, memberi makan orang-orang miskin, maka kita pun juga berusaha untuk melengkapi ibadah-ibadah kita yang lain. Ya, seperti menjenguk orang sakit atau mengantarkan jenazah, ya, saudaranya yang telah meninggal dunia. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan masuk kepada bab yang berikutnya. Kalau kemarin bab fadlis saum, bab tentang keutamaan puasa. Ya, keutamaan puasa yang dimaksudkan di situ adalah keutamaan puasa secara umum, baik puasa yang wajib atau puasa yang sunnah, sesuatu yang dianggap mustahab, sesuatu yang hukumnya tidak wajib. Artinya semua puasa, baik puasa wajib ataupun puasa yang tidak wajib, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi, dia akan lebih utama kalau dilaksanakan puasa Ramadan. Kalau seseorang melaksanakan ibadah puasa sunnah saja akan mendapatkan keutamaan, dan hadisnya banyak sekali. Di antaranya yang sudah kita sebutkan pada pekan yang lalu. Apalagi kalau seandainya dia melaksanakan ibadah puasa, puasa itu adalah wajib dia tunaikan di bulan Ramadan, maka semakin besarlah keutamaan yang akan dia dapatkan. Ya, dalam hadis ini para jamaah, dalam kitab ini penulis hanya menyebutkan ada dua keutamaan, atau ada dua hadis. Maksudnya ada dua hadis di antara hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan tentang keutamaan puasa Ramadan. Hadis yang pertama yang menunjukkan tentang keutamaan puasa Ramadan, dan insyaallah hadis ini sudah kita hafal semua. Ya, saya yakin para jamaah minimal sering dengar, ya, sering mendapatkan, sering disampaikan oleh para khatib, para dai, para ustadz yang menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah di atas mimbar, ya, ketika berbicara tentang ibadah puasa, khususnya ibadah puasa Ramadan. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, man shoma Ramadan, ya, boleh kata ulama menyebut Ramadan tanpa bulan. Jadi disebut dengan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Karena didapatkan ada sebagian riwayat yang sangat lemah bahwasanya menyebut Ramadan harus disertai dengan syahrun, harus ada kata-kata bulannya, harus ada kata-kata bulannya, ya. Dan riwayat yang dijadikan sandaran ini adalah riwayat yang didhaifkan oleh banyak para ulama muhaddisin, ya. Dan jelas dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, tanpa menyebutkan bulan. Ya, artinya boleh kita menyebutkannya tanpa menyebutkan bulan. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan juga ihtisab. Dengan keimanan dan juga ihtisab. Artinya ketika disebut siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka harus disertai dengan iman dan juga harus disertai dengan ihtisab. Apa yang dimaksudkan dengan iman di situ? Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksudkan dengan iman di situ adalah keyakinan tentang wajibnya puasa Ramadan. Ada keyakinan dalam hati yang kuat bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang dimaksudkan adalah di bulan Ramadan sebulan penuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, imanan, ada hal-hal yang yakin dalam hati, i'tiqad, keyakinan bahwasanya ibadah puasa adalah hukumnya wajib. Dan ini ijma ulama dan kaum muslimin. Karena itu siapa yang mengingkari tentang wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah menyelisihi ijma, telah menyelisihi kesepakatan ulama dan kaum muslimin. Kalau dia ingkari tentang kewajibannya tersebut, maka dia bisa kafir dengan sebab tersebut. Ya, karena puasa Ramadan adalah merupakan rukun di antara rukun Islam yang harus kita tegakkan dan kita amalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, ihtisaban, harus juga disertai dengan ihtisab. Apa yang dimaksudkan dengan ihtisab? Dalam kitab Fathul Bari juga disebutkan, maksud daripada ihtisab itu adalah di mana seseorang melaksanakan ibadah puasa Ramadan menginginkan atau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia benar-benar ikhlas. Dia benar-benar berharap agar dengan puasanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, siapapun yang melaksanakan ibadah puasa lalu disertai dengan keyakinan dalam hati, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melaksanakan ibadah puasa terasa mudah dan ringan. Terasa mudah dan ringan karena pengharapannya jelas. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dia merasa berat, panas, lapar, haus, sulit. Tapi kalau ada pengharapan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang berat itu terasa ringan, yang sulit terasa mudah, yang payah terasa gampang dilaksanakan. Kenapa? Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus ditanamkan dalam hati dan jiwa kita para jamaah setiap kita melaksanakan ibadah. Itulah yang membuat seorang muslim kuat dalam melaksanakan ibadah, karena ada sesuatu yang diharapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah power, itulah kekuatan, al-quwah.
ketika dia melaksanakan ibadah dan mampu dia laksanakan. Lihat bagaimana para salaf, ya, atau orang-orang soleh di zaman dahulu ketika mereka melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan. Ada yang membaca Al-Quran khatam berkali-kali, ya, dalam satu bulan puluhan kali dia bisa hafal Al-Quran, ya. Ada yang bahkan dalam satu hari bisa 1 kali khatam atau 2 kali khatam. Kita pun bingung bagaimana cara mereka dalam beribadah, giatnya mereka melaksanakan ibadah, semangatnya mereka melaksanakan ibadah, ya. Atau mungkin bahkan sebagian tidak percaya, apakah memang bisa dalam satu hari bisa khatam di bulan Ramadan. Dan itu tercatat bagaimana para salaf dan orang-orang soleh di zaman dahulu mereka membaca Al-Quran sangat luar biasa, ya. Dan itu semua para jamaah berangkat karena iman, karena ihtisab. Semakin kuat nilai imannya dan semakin besar ihtisabnya, pengharapannya, ikhlasnya ketika melaksanakan ibadah, maka semakin kuat dia melaksanakan ibadah tersebut, ya. Kalau seandainya imannya lemah, kemudian pengharapannya pun juga lemah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah, maka kita yakin ibadahnya pun juga akan menjadi melemah, tidak semangat. Makanya sebelum melaksanakan ibadah puasa ini, para jamaah, sebelum datang bulan Ramadan, kita harus sering-sering mendengar keutamaan hadis-hadis yang berbicara tentang puasa, ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, supaya timbul keimanan dalam hati. Dan ini diantara bentuk persiapan, ya, supaya timbul dalam hati keimanan kuat, supaya juga kuat juga ihtisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan semua keutamaan tersebut. Itu perlu, ya, berilmu sebelum beramal, mengetahui, membaca, mengkaji sebelum kita melaksanakan ibadah yang akan kita laksanakan. Karena terkadang kata ulama, satu ibadah itu tidak maksimal dilakukan karena tidak ada persiapan. Persiapannya kecil, persiapannya mungkin bahkan tidak ada. Ya, kalau misalnya ada orang berangkat umroh tapi tidak ada manasik, tidak ada arahan bagaimana cara ibadah yang maksimal di sana, akhirnya nanti mungkin salah dalam melaksanakannya, mungkin juga sia-sia, mungkin juga banyak waktu dan tempat yang dia tertinggal. Jadi sangat-sangat perlu untuk diilmui. Kalaupun kita sudah faham tentang yang berkaitan dengan fikihnya, hukumnya, apa daripada rukun puasa, apa saja pembatal puasa, apa saja sunnah-sunnah yang dianjurkan selama kita berpuasa, mungkin kita sudah banyak faham, ya, sudah banyak tahu. Karena ilmu macam itu cukup belajar satu kali, insya Allah kita faham. Pembatal puasa cukup belajar satu kali selesai. Kenapa? Karena dia hanya berkaitan dengan masalah praktek-praktek badan atau praktek jasad kita. Tapi hal yang berkaitan dengan keimanan perlu diperbaharui. Keyakinan ini perlu untuk ditingkatkan. Hati kita ini perlu untuk dibersihkan dan lain sebagainya. Makanya kita perlu ada ilmu, tidak hanya sekedar bagaimana cara pelaksanaan ibadah puasa, pembatalnya dan yang lainnya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan masalah hati, berkaitan dengan masalah pembersihan jiwa, ini juga harus kita perhatikan ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa nanti, ya. Kemudian kita banyak juga dianjurkan banyak bertaubat, banyak beristighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemudahan dan keringanan agar kita bisa maksimal beribadah sepanjang Ramadan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan hal demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan dihapuskan
dosa-dosanya yang telah lalu. Akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu kalau dia melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menunjukkan mengharapkan pahala dari ibadah ini bukan sebuah kesalahan. Mengharapkan syurga dari ibadah yang kita laksanakan bukan syirik. Karena sebagian orang entah dalil apa yang dia bawakan, siapa yang beribadah mengharapkan syurga, syirik. Kalau itu perbuatan syirik, semua ayat yang berkaitan dengan syurga dihapus saja. Semua ayat yang berkaitan dengan pahala dan keutamaannya dihilangkan saja. Tidak perlu muncul dalam ayat Al-Quran. Ya, artinya kalau itu perbuatan syirik, kenapa Allah anjurkan kita melaksanakan ibadah dengan imbing-imbing surga? Ya, artinya yang benar, bagian daripada nilai ikhlas dalam melaksanakan ibadah adalah mengharapkan sesuatu yang datang dari sisi Allah. Itu kuncinya, bukan dari sisi makhluk. Surga kan datang dari sisi Allah. Keselamatan dari neraka itu sesuatu yang datang dari sisi Allah. Pahala itu sesuatu yang datang dari sisi Allah. Kebahagiaan dan lain sebagainya ini sesuatu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia mengharapkan ibadah tersebut sesuatu yang datang dari sisi makhluk, pujian, sanjungan, upah dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Ya, dan itu bisa disebut riya dan yang semisalnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, mudah-mudahan cukup waktunya. Dalil yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala man amana billahi wa rasulih, siapa yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa shoma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah, maka merupakan kewajiban atau keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Hajara fi sabilillah. Sebagian riwayat menyebutkan dengan kalimat jahada, bukan hajara. Ya, di sini dengan kalimat hajara, artinya berhijrah. Sebagian lafaz disebutkan jahada, berjihad. Fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Ya, atau seandainya dia duduk di rumahnya atau di kampungnya tempat dia dilahirkan. Maksudnya adalah siapapun yang melaksanakan ibadah puasa, siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga melaksanakan sholat, baik dia sedang berjihad di jalan Allah atau dia duduk di rumahnya tidak kemana-mana, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini menunjukkan bagaimana ibadah-ibadah itu ditunaikan, baik yang berkaitan dengan ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi secara umum semua ibadah yang sifatnya wajib, maka wajib untuk dilaksanakan dan ditunaikan. Iman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, ya, atau juga zakat, mengeluarkan kewajiban zakat, semua harus ditunaikan. Sebagian ulama mengatakan hadis yang mulia ini adalah hadis yang menunjukkan semua kewajiban ditunaikan, terutama yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Karena rukun Islam itu adalah paket. Tidak boleh 4 dilaksanakan, 1 ditinggalkan. Tidak boleh sholatnya rajin, puasa ndak, atau puasanya mau tapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Ya, maka cacatlah nilai-nilai keislamannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca ini bisa kita fahami dan bisa kita ambil faedah. Lalu
timbul dalam hati keyakinan dan bisa menambah wawasan ilmu yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.